Baiklah, acara selanjutnya adalah sharing pengalaman dari pemenang Public Expose tahun 2019-2020 kategori IPA dan IPS. Untuk sesi pertama, saya persilahkan untuk Kak Rafif Majid untuk menceritakan pengalamannya sebagai pemenang Public Expose 2019-2020 kategori IPS. Kepada Kak Rafif, dipersilahkan. Saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Majid dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit aja ya, terutama dari pengalaman saya membuat karya tulis ilmiah tahun kemarin pada saat saya kelas 11, yang mungkin ada banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dan kita petik, dan tentunya sangat bermanfaat ya. Nah, karya tulis ilmiah saya ini berjudul Analisis Tingkat dan Gejala Stres pada Petani Teh di Desa Ngelinggo, yang dimana pembimbingnya Pak Aditya Mapanji. Kita lanjut aja, kita langsung masuk aja ya ke awal, ke materinya ya. Nah, menurut pengalaman saya dan teman-teman saya pribadi sih, terutama pas dengar kita ada tugas karya tulis ilmiah ya, kita tuh semua pasti ngerasain dan pasti ada pemikiran bahwa emang ngapain sih kita buat karya tulis ilmiah? Habis itu buat apa bikin karya tulis ilmiah kalau cuma buat capek-capekin kita aja? Kita udah dikasih tugas banyak, habis itu tugas mata pelajaran juga ada banyak, belum nanti ada ulangan-ulangan dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga nih, sering banget juga aku ngerasain pas ngejalin karya tulis ilmiah, yaitu selalu menunda-nunda, atau kata lainnya ya ntar aja deh buatnya, orang deadline-nya masih lama kok. Nah, udah seperti itu, tapi ternyata setelah aku pikir-pikir dan setelah aku selesai ngerjain karya tulis ilmiah, sebenarnya ada banyak banget manfaat dan hal positif dari membuat karya tulis ilmiah ini. Dan itu tuh sifatnya emang nggak langsung di awal gitu loh, jadi dia datangnya terakhir, manfaat dan hal positif yang kita rasakan. Yang pertama, contohnya nih ya, kita jadi bisa menganalisis. Tadi kan udah dijelasin juga sama Dr. Kevin, bahwasanya hal utama yang dilakukan pada saat karya tulis ilmiah kan pasti menganalisis suatu masalah. Nah, ini dalam arti kata, menganalisis itu menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Habis itu kita mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Habis itu yang kedua, kita bisa lebih fokus terhadap satu masalah atau lebih. Sebagai contohnya, mungkin ada teman aku waktu dia ngelakuin karya tulis ilmiah, dia ngejalan karya tulis ilmiah yang seangkatan juga sama aku, dia mengambil masalah atau mengambil judul tentang penggunaan e-commerce terhadap atau bagi petani teh di Desa Ngelinggo. Nah, manfaat yang dia ambil itu ada banyak banget. Yang pertama, dia bisa menguasai dan menjalani sistem e-commerce tersebut. Yang kedua, dia bisa menyusun strategi bagaimana caranya produk tersebut dimasukkan dari offline ke online, dimasukkan dan bisa menjualnya ke seluruh dalam platform e-commerce tersebut. Dan yang ketiga, dia juga mendapat ilmu tentang bagaimana caranya mempromosikan suatu barang yang tadinya di offline dalam skala kecil, mungkin hanya di kota atau di Desa Ngelinggo doang, dan tapi dia sekarang memasukkannya ke ranah online dan menjualnya di e-commerce, yang pastinya jangkauan penjualannya itu lebih besar, peluangnya lebih besar, dan jangkauannya mungkin bisa ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita juga bisa lebih memanage waktu atau disiplin terhadap waktu. Dan yang keempat, sebagai pengalaman untuk masuk di dunia perkuliahan dan pekerjaan. Mungkin ini yang keempat aku kurang tahu ya, atau aku juga belum pernah ngerasain, tapi pastinya kemarin waktu aku ngelaksanain karya tulis ilmiah, semua guru-guru pembimbing tuh pada ngomongnya kayak gitu, pasti kamu dapat pengalaman deh dari karya tulis ilmiah ini, mulai dari cara ngomong, cara neliti, dan lain sebagainya. Nah, dan khususnya juga di skripsi. Skripsi kan kalau nggak salah unsur kebahasaan dan lain-lainnya hampir mirip sama karya tulis ilmiah. Jadi kita waktu masuk kuliah dan kita menjalankan skripsi tersebut, setidaknya kita punya gambaran umum lah tentang bagaimana caranya kita
mengerjakan skripsi tersebut karena kita sudah membuat karya tulis ilmiah. Nah, setelah pikir-pikir ternyata benar juga ya, ada banyak manfaat gitu loh dari pembuatan karya tulis ilmiah. Dan akhirnya aku dan teman-temanku akhirnya ke konsul kan, ke guru pembimbing untuk bagaimana cara memulai karya tulis ilmiahnya, atau kata lainnya harus gimana sih mulainya tuh, harus mulai dari mana gitu. Nah, setidaknya setelah aku ke beberapa pembimbing, terutama ke Pak Adit dan juga Bu Sofi, aku bisa menyimpulkan menjadi 3 poin. Jadi yang pertama, kita harus tahu mau bahas tema apa atau tentang apa. Misalnya ada teman aku yang membahas tentang stratifikasi sosial, ya udah dia membahas tentang stratifikasi sosial saja. Habis itu bagaimana tingkatan-tingkatan atau stratifikasi yang ada di Desa Ngelinggo, ya udah dia ngejelasin tentang itu saja. Nah, yang kedua, jalanin dulu aja, jangan takut sama jangan khawatir. Soalnya masalah sama judul masih bisa diubah nanti. Tapi ada poin yang ketiga nih. Poin yang ketiga itu, asalkan judul tersebut masih bisa diganti kalau tujuan dan tema dari yang kita bahas itu harus pasti. Maksudnya pasti itu kita tuh membahasnya itu nggak lompat sana lompat sini. Jadi dalam lingkup ruangan yang sama, tapi kita bisa membesarkannya gitu. Jadi kalau misalnya aku kan dulu ke tahun kemarin kan tentang stres ya. Jadi aku menjelaskan definisi stres, gejala stres, tingkat stres, dan lain sebagainya. Dan aku waktu itu sempat ganti kalau nggak salah 3-4 kali judul kalau nggak salah. Nah, kenapa aku masih bisa ganti-ganti judul? Dan itu juga udah masuk ke bab 3. Kenapa aku bisa ganti-ganti judul? Karena aku biar bahasnya tema dan tentang apa, aku tuh udah dalam satu hal yang sama gitu loh. Jadi tentang stres, jadi aku bisa kembangin dan sampailah yang ke judul yang tadi aku sudah sebutin di slide pertama. Setelah itu, nah ini ini juga yang penting ya, yaitu struktur karya tulis ilmiahnya. Yang pasti kan tadi kita udah bagaimana bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 dan bab 5. Yang pasti bab 1 itu tentang latar belakang masalah, yang bab 2 tentang kajian teori, seperti teori-teori tentang masalah yang kita bahas, habis itu bab 3 metodologi penelitian, yang bab 4-nya hasil dan pembahasan, dan bab 5-nya penutup atau kesimpulan dan saran. Sebenarnya bab 1 sama bab 2 ini nggak terlalu ribet ya, soalnya bab 1 sama bab 2 ini bisa kita cari referensi-referensinya di Google dan atau buku-buku yang tentunya kuat sumbernya dan pasti gitu sumbernya, nggak salah-salahan. Setelah itu kita lanjut ke bab 3 yaitu bab 3 metodologi penelitian. Nah, kan tadi juga udah dijelasin sama Dr. Kevin, metodologi penelitian itu kan terbagi menjadi 2, kuantitatif sama kualitatif. Kalau penelitian aku sendiri, aku menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Kenapa aku memakai metodologi penelitian kuantitatif? Karena aku kan judulnya mengukur dan menganalisis dan mengukur tingkat stresnya. Jadi aku mau nggak mau harus ada hitung-hitungan bagaimana tingkatan-tingkatan stres di Desa Ngelinggo pada petani teh di Desa Ngelinggo, dan aku jabarkan apakah dia tingkat stresnya tinggi atau sedang, rendah atau rendah. Nah, kalau kualitatif itu kan tadi juga udah dijelasin ya sama Dr. Kevin, kalau kualitatif itu lebih ke mendeskripsikan atau menjabarkan masalah-masalah yang ada atau hasil-hasil yang sudah didapatkan. Setelah itu ini ada suatu dokumentasi waktu aku penelitian dengan metode kuantitatif. Aku dengan cara pembagian kuesioner. Nah, kuesionernya aku bagiin ke petani teh di Desa Ngelinggo. Nah, dengan kuesioner tersebut aku bisa jadi dengan kuesioner tersebut aku jadi bisa ngukur, karena sudah ada rumus dan cara-caranya bagaimana cara mengukur tingkat stres pada petani teh di Desa Ngelinggo. Ini waktu aku ngisi ada petani teh ya, dan lain-lain lah ya, banyak pokoknya. Nah, setelah itu udah selesai melaksanakan penelitian dan juga udah selesai bab 4, bab 5 hasilnya sudah ketemu, bab 5 bab penutup dan kesimpulan juga berisikan tentang simpulan-simpulan aja sama
saran-saran yang kita berikan kepada sekolah tentunya khususnya, sama lampiran-lampiran. Nah, akhirnya kita masuk ke sidang pertama. Sidang pertama ini yang harus kita siapkan tuh pastinya karya tulis kita. Jadi karya tulis kita ini kan dalam bentuk Word. Nah, itu kita print dan kita lampirkan dalam sidang pertama ini. Nah, lampirannya juga bisa berupa hasil data. Kalau hasil data kita meneliti tentang pembuatan barang, kita bisa nampilin tentang barang. Kalau hasil data kita tentang angka, kita bisa juga nampilin tentang angka-angka atau yang lainnya. Sidang selanjutnya itu sidang kedua. Sidang kedua ini jadi sudah diseleksi ya, udah diseleksi sama pihak sekolah dari semua kan karya tulis kan wajib untuk semua orang ya, untuk satu angkatan terus wajib harus ngelaksanain. Nah, itu udah diseleksi, jadi kalau nggak salah 24 atau 20 orangan lah. Nah, ini sidang selanjutnya ini kita udah boleh memakai PowerPoint buat ngejelasin atau ngepresentasiinnya. Nah, penggunaan PowerPoint juga kalau menurut aku sih penting banget ya, karena adanya PowerPoint kita jadi bisa menjelaskan secara rinci bagaimana hasil dan pembahasan yang bisa yang kita dapat dari karya tulis ilmiah yang kita kerjakan. Habis itu kalau tadi di sidang pertama itu yang uji cuma dua orang, kalau di sidang selanjutnya ini itu terdapat lebih banyak penguji, kalau nggak salah lebih dari 3 deh, lebih dari 2 lah, pokoknya lebih banyak pengujinya, yang pastinya untuk menentuin kita apakah kita masuk public expose atau enggak. Jadi habis sidang kedua ini masih ada sidang lagi, yang itu sidangnya itu udah diseleksi 2 kali loh, jadi udah disaring 2 kali, jadi cuma terpilih 6 orang doang. Nah, 6 orang ini yang udah paling pantas masuk ke public expose, menjelaskan tentang karya tulis yang dia buat. Ini aku pengen ituin PowerPoint yang aku udah bikin. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Ya. Nah, iya kan aku kan tentang mengukur tingkat stres ya, menganalisis dan mengukur tingkat stres pada penelitian di Desain Minggu. Ya, jadi aku jabarin mau nggak mau kita jabarin satu-satu, habis itu per jenis kelaminnya juga dijabarin, dan akhirnya terdapat hasil yang sebagaimana berikut. Yang pertama nih di aspek perilaku dan tindakan. Tingkat presentasinya segini 30,71%. Habis itu yang aspek sikap dan pikiran, tingkat stresnya 32 hingga 25%. Habis itu aspek emosi dan perasaan itu tinggi presentasi stresnya 29%, dan aspek fisik dan fisiologis itu paling tinggi tingkat stresnya, yaitu 39 sampai 39,25%. Nah, setelah itu aku juga selain tingkat stres, aku juga gejala stres kan, ada gejala stresnya. Nah, ini juga bisa dihitung dan juga ada rumus-rumusnya. Tentunya dari referensi yang ada gitu loh, dari ahli-ahli, cara-caranya ada yang ngukurnya gitu loh. Dan aku terapin di karya tulis aku. Yang pertama ini kan kalau nggak salah ada sekitar 3, 4, 5, dan 16 ya, kalau nggak salah ada 16 responden. Yang jumlahnya itu tingkat stresnya kan tadi udah. Nah, gejala stresnya yang tinggi ini juga sama di aspek fisik dan fisiologis. Nah, bedanya apa gejala dan tingkat stres? Nah, kalau tingkat stres ini kan berarti dia tuh lebih stres pada saat dia melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Nah, kalau gejala-gejala stresnya kayak pra stresnya atau gejala-gejala dia menunjukkan bahwa dia stres, itu tuh ada di aspek fisik dan fisiologis juga. Ya, saya kira mungkin itu aja sih pengalaman. Yang penting kita tuh, kalau menurut aku pengalaman yang paling penting di karya tulisnya itu jangan sampai kita nyesel di belakangan gitu loh. Jadi kan kita ini ibaratnya kita ini udah dapat kesempatan. Nah, karya tulis ini tuh sebagai wadahnya gitu loh. Jadi kita mau ngambil atau enggak, atau kita mau serius atau enggak, kita harus tergantung diri kita sendiri.
wabarakatuh.